Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online Charismatic City Church. Pagi ini kita akan membahas satu judul khotbah, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah hidup kita. Terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Saya berharap kita semua dapat membacanya masing-masing. Ketika kita ingin membahas perjumpaan pribadi dengan Yesus akan mengubah kehidupan kita, maka ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab, yaitu apakah Allah mau ditemui oleh manusia? Pertanyaan yang kedua, apakah manusia dapat menemui Allah? Maka jawabannya, Allah dapat ditemui dan Allah dapat mengunjungi kita. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Dari firman Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 3 yang ke-8 sampai ke-9 diceritakan di situ. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari hadirat Allah. Tapi kalau saudara memperhatikan di ayat ke-9, maka jelas di situ dikatakan Allah mengunjungi mereka. Hal ini membuktikan bahwa Allah mau menjumpai manusia. Di dalam bagian yang lain, Mazmur 105 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini memberitahu kepada kita bahwa manusia dapat menemui Tuhan. Tetapi saudara perlu memperhatikan kata carilah Tuhan dan kekuatannya. Ini memberikan pengertian kepada kita, kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan. Sehingga dengan demikian bahwa Allah dapat ditemui dan Allah berkenan untuk ditemui. Mari kita melihat teks kita pada saat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peristiwa ini terjadi kira-kira minggu kedua pada Paskah, di mana Alkitab mencatat bahwa murid-murid masuk di dalam satu ruangan, mereka menguncikan diri. Kenapa mereka menguncikan diri? Karena mereka takut. Kenapa mereka takut? Mereka berpikir bahwa apa yang telah menimpa Yesus juga kemungkinan akan menimpa mereka. Maka dalam keadaan para murid putus asa, kecewa, takut, dan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tentu hari ini sangat mengkagetkan mereka. Ketika Yesus mengunjungi mereka, Yesus mengungkapkan satu ucapan shalom atau damai sejahtera. Kalau kita melihat konteks ini, bahwa kata yang diucapkan Yesus merupakan kata yang sangat berarti bagi mereka. Sebab kata shalom tidak hanya berhenti pada kata damai sejahtera, tapi shalom juga berarti engkau dilepaskan dari mara bahaya. Engkau dibebaskan dari belenggu. Sehingga pengungkapan Yesus tersebut memberikan kepada mereka satu kegairahan, satu semangat kembali untuk mereka menatap hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua hari-hari ini membutuhkan ucapan kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun iman. Kata-kata yang membangkitkan semangat yang kita ambil dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah waktu ini untuk engkau mengungkapkan kata-kata tersebut kepada istrimu, kepada anakmu, kepada temanmu, kepada orang-orang lain, supaya mereka juga diberkati oleh perkataanmu dan perkataan kita semua. Sebagaimana kita tahu bahwa hari-hari ini di seluruh dunia memperbincangkan mengenai wabah COVID-19. Berita-berita yang kita lihat di medsos menceritakan bagaimana mencegah wabah tersebut, berapa banyak orang meninggal, bahkan baru-baru ini mereka yang sudah kena wabah tersebut atau COVID-19 mereka bisa kembali tertular. Sehingga hal tersebut
tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi mempengaruhi juga sistem perekonomian, baik secara regional, nasional maupun global. Sehingga hal tersebut membuat banyak orang, termasuk umat Tuhan, menjadi khawatir, takut. Mereka khawatir takut akan terjangkit virus tersebut, khawatir dengan pekerjaannya, khawatir dengan usahanya, khawatir dengan masa depannya. Saya percaya apa yang dibutuhkan hari-hari ini bukan hanya tinggal di rumah, bukan hanya menjaga jarak satu dengan yang lain, bukan hanya mengikuti protokol pemerintah, bukan hanya mencuci tangan, memakai masker, semua itu baik. Tetapi sebagai umat Tuhan, saya ingin menekankan ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu menjumpai Tuhan secara pribadi dan dengarkan ucapannya, dengarkan perkataannya. Saya percaya ucapan Tuhan yang saudara dengar dari batin saudara akan memberikan rasa aman, ketentraman, bahkan kepastian untuk menatap hari depan yang penuh harapan. Sebab firman Allah berkata, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus merupakan suatu peristiwa yang sangat indah, yang sangat luar biasa, karena mengubah seluruh kehidupan kita, kehidupan seseorang yang menjumpainya. Katakan satu contoh di Alkitab, yaitu Paulus. Sebelum ia bertobat namanya Saulus, dia begitu bergairah untuk melakukan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, Allah menemui dia. Allah menyatakan diri kepada dia dalam bentuk sinar dan ia menjadi buta. Dan apa yang terjadi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan? Alkitab mencatat terjadi perubahan dalam memandang Yesus dan firman-Nya. Kita tahu bahwa Paulus penentang Yesus dan firman-Nya. Tapi kalau saudara membaca ketika ia berjumpa dengan Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terjadi perubahan dalam dirinya memandang dunia. Dalam Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Terjadi perubahan dalam memandang pergumulan kehidupan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya juga percaya bagi kita semua yang sedang menonton saat ini, kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, dan engkau melihat Tuhan secara pribadi, maka ada perubahan di dalam kehidupanmu. Perubahan apakah yang terjadi pada murid-murid termasuk Thomas saat mereka berjumpa dengan Tuhan? Yohanes pasal 20 ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambung kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Apa yang terjadi dengan murid-murid ketika mereka bertemu dengan Tuhan? Terjadi perubahan dari yang rasa takut, mereka menjadi sukacita yang luar biasa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bertemu dengan Tuhan membawa satu dampak yang positif bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan demikian, sebagai orang percaya, janganlah kita takut kepada virus corona ini, tetapi tetap bersikap bijak. Karena virus corona hanya dapat membinasakan fisik, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa kita. Tetapi takutilah akan Dia yang berkuasa membunuh fisik kita dan membinasakan jiwa kita di dalam kekekalan. Perjumpaan Thomas dengan Tuhan telah mengubah kehidupannya. Thomas yang tadinya berkata dia tidak percaya, ketika murid-murid teman-teman yang lain bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, tapi Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku sendiri mencucukkan tanganku kepada lambung dan tangannya. Beberapa penafsir mengatakan Thomas adalah seorang yang mudah putus asa, peragu, pesimis, berhati kecil. Itu para penafsir mengatakan.
Sikap Thomas yang tidak percaya, yang berkata, saya percaya ketika saya melihat dulu, itu berlawanan dengan firman Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sampai di situ. Ketika Thomas bertemu dengan Yesus, atau Yesus menemui dia, dan ia tersungkur, ya Tuhan dan Allahku. Ini yang diucapkannya. Perkataan ya Tuhan dan Allahku mengandung bahwa Thomas percaya kepada Yesus, Thomas menyesal, dan Thomas menyembah Yesus. Dengan demikian, Thomas telah mengalami satu pemulihan di dalam hidupnya. Telah terjadi pengakuan iman tentang kebangkitan Kristus Yesus. Karena itu tidak diragukan lagi, di dalam diri Thomas telah terjadi satu perubahan yang luar biasa. Dari orang yang gampang putus asa, peragu, berkecil hati, pesimis, sekarang telah menjadi pribadi yang bersemangat, berkobar-kobar untuk Tuhan. Kenapa kita katakan demikian? Seorang ahli sejarah bernama Eusebius pada abad yang keempat mencatat bahwa Thomas, dia pergi pelayanan penginjilan ke Trigis, ke Persia, ke India, dan akhirnya dia meninggal di India karena ditombak. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri Thomas karena ia berjumpa dengan Tuhan. Kalau pagi ini ada di antara kita, para pendengar sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ragu, pesimis, dan putus asa melihat situasi bangsa yang sedang dilanda wabah COVID-19, dan mungkin bertanya dalam hati, bagaimana nasib bisnisku, pekerjaanku, keluargaku, masa depanku, semuanya seolah gelap dan tak menentu. Nasihat saya kepada kita semua adalah jumpai Tuhan, carilah Dia. Ia berkenan ditemui oleh anak-anaknya, dan jiwamu akan dipuaskan sebab Dialah pemegang rahasia kehidupan manusia. Maka pertanyaannya, bagaimanakah saya dapat menjumpai Tuhan? Maka ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada tawar-menawar. Seseorang yang mau menemukan Tuhan harus meninggalkan dosa dan hidup di dalam kekudusan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengar hal siaran ini tidak merasa alergi ketika mendengar kata kekudusan. Kenapa demikian? Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Jadi hidup kudus bukanlah sesuatu karena saya mau atau tidak, tapi hidup kudus merupakan sesuatu kehendak Allah, panggilan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hal yang kedua, untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengembangkan suatu gaya hidup yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau seorang merasa lapar dan haus secara jasmania, itu normal dan itu baik. Dan gambaran ini juga dapat dipakai dalam kehidupan rohani. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, itu namanya normal dan itu namanya sehat. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus membawanya, mewujudkannya di dalam apa yang disebut dengan membangun mezbah pribadi yang berisi doa, pujian penyembahan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, ucapan syukur. Maka itu benar firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang ketiga, untuk menemukan Tuhan, orang percaya harus berani menginvestasikan waktunya dan duduk diam di kaki Tuhan. Untuk duduk diam di kaki Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Duduk diam di kaki Tuhan bukan hanya berbicara, kita menyanyi,
menaikkan permohonan kita, tapi duduk diam di kaki Tuhan, yaitu kita menghayati kehadiran Tuhan secara nyata. Dan ini saya mau kasih tahu kepada kita, perlu latihan dan latihan dan latihan. Yang keempat, orang percaya dapat menemukan Tuhan dengan memberikan perhatian secara saksama setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Oleh sebab itu, kita buka mata kita, kita pasang telinga kita, kita mendengar, dan kita dapat menjumpai Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Sebagai contoh, dengan wabah COVID-19 yang merebak di seluruh dunia, bahkan di bangsa kita, maka sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa tujuannya Tuhan? Apakah ada maksud Tuhan dengan keadaan ini atas hidupku pribadi dan keluargaku? Bagaimana seharusnya saya menghadapi situasi ini? Saudara dan kita semua dapat menjumpai Tuhan dan bertanya kepada Dia. Oleh sebab itu, berjumpa atau menjumpai Tuhan bukan hak istimewa hanya dimiliki oleh beberapa orang atau hamba Tuhan yang besar atau yang ternama, tetapi hak kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah waktunya sebagai orang percaya kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat semua anak-anaknya yang mau datang dan senantiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tangan Tuhan Yesus senantiasa terbuka lebar dan hatinya penuh harap agar anak-anaknya datang menemui Dia. Menjumpai Tuhan bukanlah sekali untuk seumur hidup, tetapi seumur hidup kita perlu menjumpai Tuhan. Sebagai ayat penutup saya, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat renungan ini, memberikan kepada kita semangat bahwa hari depan saya tetap cemerlang karena Tuhan yang mengatakannya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk apa yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Hanya Engkau, hanya kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau kunjungi setiap kami, anak-anak-Mu, yang mungkin saat ini khawatir, yang saat ini cemas dengan keadaan, dengan masa depan mereka mungkin. Allah, Engkau jamah mereka, Engkau yakinkan mereka supaya mereka kembali semangat dan mereka datang kepada Engkau dan berbicara kepada mereka bahwa semua ini akan berlalu karena Engkau adalah Allah penguasa langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat turun menjadi milikmu, keluargamu hari ini dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.